Mira Hayati resmi ditahan dengan tangan di borgol. Mira Hayati akhirnya resmi ditahan di Rutan Makassar. Bos skincare asal Makassar, Mira Hayati ditahan dengan kondisi polosan tanpa perhiasan emas di tubuhnya. Saat ditahan, penampilan dan kondisi Mira Hayati tampak menjadi sorotan. Bila biasanya Mira kerap tampil dengan perhiasan emas, kini tak terlihat barang mewah itu ada di tubuhnya. Mira Hayati dengan kondisi perut besar resmi ditahan di Rutan Makassar Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, siang. Tersangka Mira Hayati tampak mengenakan rompi merah bertuliskan, "Tahanan Kejari Makassar." Bos skincare tersebut digiring ke mobil tahanan Kejari Makassar, dengan kedua tangan terborgol dan kawalan petugas. Tak sendirian, tersangka skincare yang mengandung merkuri lainnya, Agus Salim dan Mustadir dengan sila juga bernasib sama dengan Mira Hayati. Mira Hayati dan rekan-rekannya ini ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 3 Februari tahun 2025 hingga tanggal 22 Februari tahun 2025. Ketiganya ditahan setelah penyidik Polda Sulsel melimpahkan 3 tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap 2. Mira Hayati terlihat mengenakan rompi tahanan dengan perut hamilnya yang membesar. Ketiga tersangka yang mengenakan rompi merah bertuliskan, "Tahanan Kejari Makassar," itu langsung digiring ke mobil tahanan Kejari Makassar, dengan kedua tangan mereka terborgol. Masing-masing tersangka akan menjalani penahanan di Rutan Makassar selama 20 hari terhitung mulai tanggal 3 Februari tahun 2025 hingga tanggal 22 Februari tahun 2025. Kata Sutarmi Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kasipenkum, Kejaksaan Tinggi Sulsel, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus. Polda Sulsel menyerahkan 3 tersangka bersama sejumlah barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar dan aman, ujar AKBP Yerlin Tanding KT, Kasubit Penmasbit Humas Polda Sulsel, dalam keterangan tertulisnya. Ketiga tersangka dijerat dengan beberapa pasal terkait produksi dan peredaran kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri. Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sebelumnya, Mira Hayati resmi menjadi tersangka sejak November lalu lantaran produk skincare miliknya mengandung merkuri atau air raksa. Hal ini berdasarkan temuan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, Makassar terhadap 6 produk skincare yang mengandung merkuri dan ilegal. Produk Mira Hayati ternyata juga tak memiliki izin BPOM. Kepolisian Daerah, Polda, Sulawesi Selatan, Sulsel, telah menahan 3 tersangka skincare mengandung merkuri yakni Mustadir Daeng Sila pemilik kosmetik Feni France, Agus Salim pemilik Ratu, Raja Glow, dan Mira Hayati pemilik MH. Feni France saat ini ditahan di rumah tahanan, Rutan, Mapolda Sulsel, sementara Mira Hayati dan Agus Salim dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan mereka yang menurun. Kasubit Penmasbit Humas Polda Sulsel, AKBP Yerlin Tanding, menjelaskan bahwa penahanan ketiga tersangka dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Berkasnya sudah dinyatakan lengkap, P21. Dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik adalah tahap 2, yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU. Ungkap Yerlin dilansir dari Tribun Makassar. Yerlin menambahkan Agus Salim mengeluh sesak napas dan Mira Hayati sedang hamil. AS mengeluh sesak napas dan nyeri dada, sedangkan MH mengeluh sakit karena sedang hamil. Kami tetap melakukan pengawasan. Ada anggota yang melekat pada tersangka tersebut, kata dia. Diketahui, Mira Hayati, MH, merupakan owner MH Miracle Whitening Skin. Sementara, Raja Glow milik Agus Salim, AS, Krim FF milik Mustadir Daeng Sila, MDS, suami Feni France. Kepala BPOM Makassar, Haryani mengatakan bahwa salah satu produk Mira Hayati tidak memiliki izin edar BPOM. Mira Hayati Lighting Skin mengandung raksa atau merkuri. Night Cream dari MH Mira Hayati adalah produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan positif mengandung raksa, terangnya. Gulung tikar, nasib bos skincare asal Makassar.
Mira Hayati pernah berubah drastis dari biduan dengan honor atau bayaran Rp200.000 menjadi sosok pengusaha kaya raya dengan omset Rp10 miliar per bulan. Kini roda nasib Mira Hayati kembali menggelinding. Dari sebelumnya punya penghasilan miliaran, sang ratu emas dari Makassar tersebut harus meringkuk di tahanan dalam kondisi hamil tua. Sebelum menggeluti dunia bisnis skincare, Mira Hayati pernah jadi biduan dangdut dengan bayaran ratusan ribu sekali tampil. Pengakuan Mira Hayati jadi biduan tersebut terungkap saat ia menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret beberapa waktu yang lalu. Pernah jadi biduan, honornya Rp200.000, kata Mira Hayati dilansir Tribun Lampung pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Mira Hayati kemudian terjun ke dunia skincare dengan membuat produk kecantikan berlabel MH Cosmetics yang berdiri tanggal 20 Juli tahun 2020. Awalnya, Mira Hayati hanya menghasilkan omset sekitar Rp1 juta per bulan. Dengan salah satu produk andalan bernama MH Miracle Whitening Skin, omset bulanan Mira Hayati kemudian meroket mencapai Rp10 miliar. Kejayaan bisnis skincare milik Mira Hayati berakhir drastis usai ditangkap polisi karena diduga menjual produk yang mengandung bahan berbahaya. Mira Hayati, bos skincare asal Makassar, ditahan polisi karena kasus produk kecantikan miliknya terbukti mengandung merkuri. Usaha skincare yang dibangun oleh Mira Hayati dengan susah payah dari nol hingga memiliki omset Rp10 miliar kini terancam gulung tikar. Suka pamer kekayaan. Sebelumnya, Mira Hayati pernah viral karena pamer tas emas seharga Rp553 juta. Gayanya yang selalu tampil dengan emas di sekujur tubuh membuat sosok Mira Hayati menjadi buah bibir di masyarakat. Mira Hayati juga pernah viral lantaran membeli 1 kilogram emas saat ibadah haji. Adapun emas 1 kilogram tersebut dibelinya dengan harga Rp800 juta di Arab Saudi. Akan tetapi, ada hal yang membuatnya kaget setelah membeli emas tersebut. Bukan masalah emasnya, tetapi masalah pajaknya. Mira Hayati mengaku membayar pajak kepada Bea Cukai atas perhiasan yang dibelinya itu saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Mira mengaku diminta bayar pajak oleh petugas Bea Cukai Rp0,5 miliar atau Rp500 juta. Ketika mendengar nilai tagihan pajak tersebut, Mira kaget dan memprotes petugas Bea Cukai.